Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 14. Kolose 2 ayat 6 sampai 14. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 10. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Renungan hari ini berjudul Pertarungan Bunga Matahari, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, ketika menanam bunga matahari setiap musim semi, saya berharap dapat menikmati keindahan bunganya di musim panas berikutnya. Namun rusa-rusa yang hidup di lingkungan kami punya niat yang berbeda dan tidak peduli pada hasil akhirnya. Yang mereka inginkan hanyalah mengunyah habis batang dan daun bunga matahari. Pertarungan tahunan pun terjadi ketika saya berusaha mempertahankan bunga matahari itu dapat tumbuh dewasa sebelum rusa-rusa melahapnya. Terkadang saya yang menang, tetapi tak jarang rusa-rusa itu juga menang. Ketika memikirkan tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melihat adanya pertarungan serupa. Tetapi antara kita dan iblis musuh kita ingin terus bertumbuh menuju kedewasaan rohani, supaya hidup kita dapat memberikan pengaruh yang memuliakan Allah. Di sisi lain, iblis ingin melahap iman kita dan mencegah kita bertumbuh. Namun Yesus berkuasa atas semua pemerintah dan penguasa, dan kita dapat dipenuhi di dalam Kristus, yang berarti Dia menjadikan kita utuh. Kemenangan Kristus di kayu salib memungkinkan kita untuk berdiri tegap di dunia seperti bunga matahari yang indah itu. Ketika Yesus memakukan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita di kayu salib, Dia telah menghancurkan kuasa yang mengendalikan kita. Kita pun berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di dalam Dia kita memiliki kuasa untuk melawan serangan musuh rohani kita dan bertumbuh dalam Yesus, supaya lewat hidup kita terpancar keindahan yang sejati.
Sahabat ODB, ingatlah, dalam hal apa musuh kita mencoba menggerogoti kerohanian Anda yang sedang bertumbuh? Mengapa penting bagi Anda untuk berseru kepada Allah ketika mengalami serangan rohani? Allah Maha Kasih, jadikanlah hidupku indah bagimu. Tolonglah aku melawan musuh dengan kekuatan-Mu, karena aku tidak dapat melakukannya sendiri. Terima kasih atas kematian dan kebangkitan Yesus, sumber pengharapan, kekuatan, dan keberanianku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.